Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Finalia dengan NIM 2410911320008 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandi, Magister Kesehatan. Kali ini saya akan membahas mengenai anatomy of female and female reproduction system. Oke, jadi masuk pertama yaitu adalah male reproduction gland. Jadi pertama di sini ada terlihat bagian kelenjar dengan bentuk berlipat-lipat seperti usus kecil yang berfungsi untuk memperluas permukaan untuk produksi sekresi. Terus itu fungsi utamanya yaitu menghasilkan cairan yang menjadi media bagi sperma dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan media bagi sperma. Jadi juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan sperma agar tetap hidup. Terus dia juga membantu proses pembentukan himen. Nah, selanjutnya letaknya dia itu terhubung dengan sistem reproduksi jantan, biasanya dekat dengan saluran sperma. Selanjutnya, peran dalam reproduksinya dia itu sekresi dari kelenjar ini itu sangat penting untuk memastikan sperma dapat bertahan dan mampu membuahi sel telur. Nah, di sini kalau dilihat di siang ini adalah ductus deferens. Nah, ductus deferens itu apa? Jadi dia itu saluran pembawa sperma dari epididymis ke uretra. Nah, selanjutnya ada glandula vesiculosa. Ini glandula vesiculosa, dia itu menghasilkan cairan berfruktosa sebagai energi sperma. Dan selanjutnya itu lobus prostata dexter sama basis prostata. Di sini itu ada sinistra sama dexternya. Selanjutnya itu ada ampula ductus deferens yang di sini dia itu tempatnya adalah pelebaran saluran tempat simpan sperma sementara. Nah, selanjutnya tuh ada uretra maskulina. Uretra maskulina itu yang ada di daerah sini. Nah, dia itu saluran akhir keluarnya urin dan semen. Oke, selanjutnya kita masuk ke testis dan skrotum. Nah, jadi testis itu merupakan organ utama reproduksi pria yang terletak dalam skrotum dan fungsi itu menghasilkan sperma serta hormon testosteron. Nah, jadi tunica vaginalis testis itu lapisan serosa yang menyelimuti testis. Terus ada fascia spermatica interna dan eksterna, fascia cremastica, lapisan pelindung testis sekaligus membantu mengatur suhu dengan koreksi atau reaksi otus kremaster. Terus juga ada tunica dartos, itu lapisan tipis otot polos di bawah kulit skrotum yang juga berperan dalam termoregulasi. Nah, selanjutnya itu juga ada septum sproti atau sekat yang memisahkan kedua testis. Selanjutnya juga ada corpus epididymis, bagian tengah epididymis, tempat sperma matang dan disimpan. Kemudian juga ada ductus deferens. Nah, itu saluran yang membawa sperma ke uretra. Selanjutnya epididymis ada corpus epididymis. Nah, corpus epididymis itu yang ada di sini. Nah, ini adalah corpus epididymis, itu badan epididymis, tempat pematangan sperma. Nah, terus itu juga ada cauda epididymis yang di daerah sini. Nah, dia itu adalah ekor epididymis, yaitu penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi. Selanjutnya juga ada testis. Nah, yang testis itu adalah yang ini, yang besar ini, itu adalah organ utama penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, terus itu juga ada musculus cremaster dan fascia cremasterica. Dia tuh mengatur posisi testis naik atau turun untuk menjaga suhu optimal spermatogenesis. Oke, selanjutnya yaitu epididymis dan ductus deferens. Nah, jadi epididymis itu struktur dan letaknya itu saluran panjang yang melingkar di bagian belakang testis. Nah, jadi fungsinya itu adalah tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma setelah diproduksi di testis. Nah, disinilah sperma itu juga menjadi matang dan mampu bergerak. Nah, peran dalam reproduksi itu menjadi jalur awal sperma sebelum diteruskan ke ductus deferens. Nah, ductus deferens itu atau fascia itu struktur atau letaknya itu saluran berbentuk tabung tebal yang memanjang dari epididymis menuju vesikula seminalis dan berakhir di uretra. Fungsinya itu mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Nah, peran dalam reproduksi dia itu menjadi saluran utama penghantar sperma untuk bercampur dengan cairan semen sebelum keluar melalui penis. Nah, jadi di sini ada arteri testicularis yang ini. Nah, selanjutnya
Ini adalah namanya lobuli testis. Di sini ada septula testis, selanjutnya ada tunica albuginea yang ini, dan ada ductuli efferentes testis. Selanjutnya ada caput epididymis, ini caput epididymis, ductus deferens, terus ada corpus epididymis dan cauda epididymis. Oke, lanjut ke spermatic cord. Jadi spermatic cord itu adalah struktur seperti tali yang memanjang dari perut bagian bawah melalui kanalis inguinalis hingga ke testis. Nah, jadi spermatic cord itu adalah yang tadi, dia tuh isinya tuh terdiri dari ductus deferens, pembuluh darah arteri testicularis, vena plexus papilliformis, pembuluh darah limfa, saraf, dan jaringan ikat. Fungsinya dia tuh menjadi jalur transportasi sperma melalui ductus deferens. Nah, dia juga menyuplai darah dan nutrisi ke testis. Nah, dia juga mengatur suhu testis melalui plexus papilliformis agar optimal untuk produksi sperma. Nah, peran dalam reproduksinya yaitu menjaga kehidupan dan fungsi testis sehingga proses spermatogenesnya dan transportasinya itu sperma dapat berlangsung normal. Nah, di sini tuh ada fascia spermatica externa, yang dia tuh yang mana, dia tuh yang ada di daerah di sini. Ini dia tuh adalah fascia spermatica externa. Nah, dia itu lapisan terluar dari spermatic cord yang berasal dari aponeurosis musculobliquus externus abdominis. Fungsinya dia itu sebagai pembungkus pelindung lapisan luar. Nah, di situ ada fascia spermatica interna. Tadi kan ada eksterna, sekarang ada interna. Yang interna itu yang di dalam sini. Nah, dia itu lapisan terdalam dari spermatic cord yang berasal dari fascia transversalis, yaitu berfungsi melindungi isi cord lebih dalam. Nah, selanjutnya itu ada otot yang menyelimuti spermatic cord, yaitu berfungsi mengangkat atau menurunkan testis untuk mengatur suhu refleks cremaster. Nah, tadi itu namanya musculus cremaster. Oke, lanjut ke bagian penis. Nah, jadi di sini penis itu adalah organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran untuk urin melalui uretra dan sebagai organ kopulasi hubungan seksual. Nah, penis itu tersusun atas jaringan erektil, pembuluh darah, saraf, serta jaringan ikat yang dilapisi oleh kulit. Nah, jadi di sini ada corona glandis. Nah, dia tuh yang di sini, ini ada corona glandis, dia tuh bagian melingkar di pangkal kepala penis. Dia tuh berfungsi sebagai batas antara glans penis dengan shaft atau batang penis. Terusnya ada gland penis yang ini. Nah, dia itu kepala penis, ujung yang berbentuk bulat dan lebih sensitif. Nah, selanjutnya dia juga mengandung banyak ujung saraf sehingga sangat peka terhadap rangsangan. Selanjutnya tuh juga ada ostium urethra externum. Dia tuh yang ini, nih, yang ini. Nah, dia itu lubang uretra di ujung gland penis, tempat keluarnya urin dan sperma di situ. Terusnya ada preputium penis. Ini lipatan kulit yang menutup glans penis pada laki-laki yang tidak disunat. Dia itu berfungsi juga melindungi gland penis. Selanjutnya juga ada frenulum itu dia jaringan kecil yang berbentuk pita di bawah glans yang menghubungkan preputium dengan glans. Terus dia sangat sensitif membantu pergerakan kulup. Dan selanjutnya ada fascia penis. Nah, fascia penis itu yang ini, dia itu lapisan jaringan ikat dalam penis, memberikan kekuatan struktural dan membungkus jaringan erektil. Selanjutnya juga ada facial penis atau superficialis yang ini. Nah, dia itu lapisan jaringan ikat lebih luar, berada tepat di bawah kulit, yaitu membantu menopang pembuluh darah superficial. Oke, selanjutnya lanjut ke vulva. Dia itu adalah organ genitalia externa pada wanita, yaitu bagian luar dari sistem reproduksi yang tampak dari luar. Dan vulva itu terdiri dari mons pubis, labia majora, dan minora atau bagian kemaluan. Ada klitoris, organ erektil sensitif, vestibulum vaginae, tempat bermuaranya uretra dan vagina. Ada lubang uretra, ostium uretra externum, lubang vagina, ostium vaginae. Struktur pendukungnya seperti kelenjar vestibular, otot, dan perineum. Fungsinya juga melindungi organ genital dalam, menjadi jalan keluar urin dan darahnya menstruasi, dan berperan dalam hubungan seksual. Nah, di sini tuh juga ada corpus cavernosum clitoridis. Nah, dia tuh yang ini. Nah, dia itu jaringan erektil klitoris yang homolog dengan corpus
cavernosum penis pada pria saat terangsang terisi darah dan menyebabkan erektil klitoris. Terusnya ada ostium urethrae externum. Nah dia itu yang ini dia itu untuk lubang uretra bagian luar, tempat keluarnya urin dan letaknya di antara klitoris dan ostium vaginae. Dan selanjutnya ada vestibulum vaginae. Dia yang ini, dia itu ruang di dalam labia minora yang menjadi muara beberapa saluran. Ada ostium urethrae externum, uretra, ostium vaginae, lubang ada ostium vaginae, lubang vagina, ostium kelenjar vestibular atau juga disebut peletaran vagina. Juga ada di sini ada glans clitoridis yang di sini dia itu ujung klitoris yang tampak dari luar sangat sensitif karena banyak reseptor saraf. Homolog dengan glans penis. Ada crus clitoridis. Dia itu akar klitoris yang memanjang ke kiri dan ke kanan menempel pada tulang pubis, bagian dari jaringan erektil. Terus ada labium minus pudendi. Ini dia itu bibir kecil vagina, sepasang lapisan kulit tipis di dalam labia majora membatasi vestibulum vaginae. Ada ostium vaginae juga, itu lubang vagina yang masuk ke saluran vagina, jalur menstruasi, persalinan dan hubungan seksual. Ada bulbus vestibuli, jaringan erektil di kedua sisi vestibulum vaginae, homolog dengan corpus spongiosum penis, dan ada juga glandula vestibularis major. Yang ini dia itu kelenjar yang berada di vestibulum vaginae. Oke, masuk ke vagina. Jadi itu adalah saluran muskul membran berbentuk tabung elastis, panjangnya sekitar 7-10 cm yang menghubungkan vestibulus vaginae luar dengan cervix uteri dalam. Fungsinya sebagai jalan lahir pada proses persalinan, 2 sebagai saluran menstruasi, 3 sebagai saluran kopulasi saat hubungan seksual. Bagian yang itu di sini ada extravatio vesicouterina. Nah dia itu yang ada di sini, dia itu untuk rongga perineal rectus antara vesicula urina dan uterus. Dia itu juga berfungsi sebagai ruang potensial yang dapat terisi cairan, misalnya pada kasus peritonitis. Dan juga ada extravatio rectouterina. Nah dia itu di sini, dia itu rongga terdalam dalam peritoneum pada wanita yang terletak antara uterus bagian belakang dan rektum. Dan di situ juga ada fornix vaginae, lekukan vagina yang mengelilingi bagian bawah cervix uteri. Oke, jadi kita lanjut ke uterus. Itu adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pil terbalik. Dia terletak di rongga pelvis di antara kandung kemih depan dan rektum belakang. Fungsinya itu tempat implantasi dan perkembangan janin. Dan dia tuh berperan dalam menstruasi, peluruhan endometrium. Dia juga kontraksi saat persalinan untuk melahirkan bayi. Bagian utama uterusnya itu fundus uteri atau bagian atas cembung atau corpus uteri, badan uterus. Ada isthmus uteri juga penjamitan menuju cervix. Ada cervix uteri juga, leher rahim bagian bawah yang menonjol ke vagina. Nah, dia juga ada mesovarium, itu lipatan peritoneum yang menempel ke ovarium. Dia tuh mengandung pembuluh darah untuk saraf dan ovarium. Terus ada mesopalmi bagian peritoneum untuk membungkus tuba uterina. Dia tuh menyokong tuga fallopi. Oke, langsung ke tunik. Ada ovarium dan fallopian tube. Jadi di sini ada tunika serosa, yang dia tuh yang ini. Nah dia itu lapisan paling luar uterus yang berasal dari peritoneum viscerale yang melapisi uterus. Dan dia juga ada tunika mukosanya. Dia itu lapisan dalam uterus yang mengalami perubahan siklis setiap menstruasi. Terus tempat implantasi embrio saat kehamilan. Selanjutnya juga ada tunika muscularis yang ini. Nah dia itu lapisan tengah terdiri otot polos dan tebal. Dia juga bertanggung jawab atas kontraksi saat persalinan dan menstruasi. Selanjutnya dia juga ada kanalis cervix uteri. Nah dia itu kanal dalam cervix uteri leher rahim. Dia itu menghubungkan kavitas uteri dengan vagina melalui ostium uteri. Dan selanjutnya ada porto vaginalis cervicis. Nah dia itu bagian cervix uteri yang menonjol ke dalam vagina. Dia terlihat saat pemeriksaan ginekologi. Selanjutnya juga ada portio supravaginalis cervicis. Nah dia itu bagian cervix yang berada di atas vagina tidak tampak langsung.
Oke, langsung masuk ke mamae. Itu adalah kelenjar ekstrim khusus pada wanita yang berfungsi utama untuk laktasi atau menghasilkan ASI. Payudara juga memiliki fungsi sekunder sebagai organ estetika dan seksual. Nah, komposisi utama mamae itu jaringan kelenjar glandula mamae menghasilkan ASI, jaringan lemak adiposa menentukan ukuran dan bentuk payudara, dan jaringan ikat dan ligamen menopang struktur payudara. Nah, di sini tuh ada fascia pectoralis, ada musculus pectoralis mayor, dan ada ligamentum suspensoria mammaria, ada sinus lactiferi, ada ductus lactiferi, dan lobi glandulae mammariae, dan adiposa tisu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.